21 Oktober 1600 merupakan tanggal yang sangat bersejarah dan berpengaruh bagi Jepang. Karena di sebuah kota yang bernama Sekigahara, prefektur Gifu, terjadi sebuah pertempuran yang kelak akan mengubah sejarah Jepang untuk selamanya. Selain itu, pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Sekigahara ini juga merupakan tanda awal dimulainya masa damai Jepang setelah hampir 130 tahun mereka mengalami masa Sengoku. Meskipun pada faktanya, pertempuran hanya terjadi selama 1 hari, namun pertempuran ini bisa dibilang merupakan puncak dari rivalitas antara Ishida Mitsunari dan Tokugawa Ieyasu yang berebut pengaruh pasca wafatnya Hideyoshi Toyotomi. Nah, Mimin rasa kalian udah tahu deh siapa pemenangnya. Apalagi dalam sejarah sudah jelas tertulis kalau Keshogunan Tokugawa menjadi penerus dan berhasil membawa Jepang pada masa damai. Tapi dalam video ini, Mimin akan menjelaskan alur serta dampak yang dihasilkan dari pertempuran Sekigahara ini. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis. 18 September 1598, Toyotomi Hideyoshi, sosok yang membawa mimpi sekaligus penerus dari Oda Nobunaga, telah meninggal dunia. Pada saat itu, pasukannya sedang melakukan kampanye menaklukkan China. Namun sayang, pasukannya selalu tertahan di Korea, dan berita kematian ini membuat Jepang perlahan mengurungkan niatnya dan mulai menarik diri. Semasa hidupnya, Toyotomi membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang kompeten. Ketika ia mengetahui bahwa petani juga memiliki pedang, dan bukan hanya samurai, ia mengeluarkan larangan kepemilikan pedang yang ekstrim dan membuat situasi Jepang menjadi aman. Namun kini, Toyotomi telah tiada, dan cilakanya, ia tidak memiliki penerus dari istrinya yang sah. Bahkan sang keponakan, Toyotomi Hidetsugu, sudah meninggal. Ia hanya memiliki anak dari selir yang bernama Yododono, yang bernama Toyotomi Hideyori. Ketika Toyotomi Hideyoshi meninggal, Toyotomi Hideyori masih berusia 5 tahun, yang membuatnya masih terlalu muda untuk naik sebagai pemimpin. Banyak yang meramalkan bahwa karena kondisi ini, kelak akan ada orang lain yang lebih berpengaruh dan menendang Hideyori dari jabatannya. Lalu pertanyaannya, siapakah sosok tersebut? Jika dilihat secara kekuatan, kemungkinan besar orang yang sanggup menggantikan posisi Hideyori adalah Tokugawa Ieyasu, seorang Tairo daimyo terkuat dan yang paling dipercaya oleh Hideyoshi. Selain Ieyasu, ada 4 Tairo lainnya, yakni Ukita Hideiie, Uesugi Kagekatsu, Maeda Toshie, dan Kobayakawa Takakage. Namun Ieyasu lebih kuat dibandingkan yang lainnya karena memiliki banyak hal. Pertama, Ieyasu tidak terlibat sama sekali ke dalam invasi Korea serta beberapa kampanye Hideyoshi lainnya, seperti Kyushu, Shikoku yang memakan banyak korban. Hal ini berarti ketika daimyo lainnya sedang babak belur berjuang dengan Hideyoshi, Ieyasu bisa lebih santai dan bisa menggunakan tentaranya dengan kekuatan penuh di kemudian hari. Hal ini juga berhubungan dengan alasan kedua, yakni posisi basis kekuatan Ieyasu yang berada di daerah timur Hideyoshi. Di timur, satu-satunya masalah besar adalah klan Hojo, dan setelah penaklukannya, Ieyasu seakan kejatuhan rezeki, di mana ia menjadi satu-satunya daimyo di timur yang diberikan hak untuk menempati banyak daerah di Kanto, dan otomatis dengan mudah menyebarkan pengaruh. Tentunya sebagai Tairo terkuat, Ieyasu paham bahwa dirinya sanggup menggantikan Hideyoshi, dan tidak perlu menjadi bawahan Hideyori. Ngapain sih jadi bawahan? Kalau pengaruh lu aja udah jauh lebih gede daripada bocil 5 tahun. Tapi meskipun Tokugawa Ieyasu adalah Tairo terkuat, bukan berarti ia bisa dengan mudah menjadi shogun di Jepang. Ia tetap harus hati-hati dalam berjalan, serta melihat berbagai potensi bahaya. Seperti yang dikatakan oleh Niccolo Machiavelli, seorang pemimpin harus berkarakter rubah dan singa. Artinya buas dan ditakuti oleh musuhnya seperti singa, namun tahu jebakan dan cerdik seperti rubah. Salah satu oposisi terkuat dari Tokugawa Ieyasu adalah Ishida Mitsunari. Mitsunari sendiri
merupakan seorang daimyo yang juga menjadi bawahan Hideyoshi. Berbeda dari daimyo lainnya yang naik pangkat karena pertempuran, Ishida Mitsunari terkenal sebagai orang yang pintar serta memiliki kepintaran politik yang cukup kuat. Manajemen sipil adalah keahliannya yang membuatnya dipercaya Hideyoshi untuk menjadi kepala dari operasi perampasan pedang di masyarakat. Ketika mengetahui bahwa Ieyasu mencoba untuk merebut pengaruh pemerintahan dari tangan Hideyori, Mitsunari menganggap hal itu sebagai ancaman untuk posisinya. Ia pun kemudian beraliansi dengan Hideyori untuk menjatuhkan Ieyasu. Kini persaingan antar dua orang paling berpengaruh di Jepang sudah dimulai, dan hanya ada dua kandidat untuk menjadi penerus Toyotomi Hideyoshi, yakni Ishida Matsunari dan Tokugawa Ieyasu. Seperti yang disinggung sebelumnya, Tokugawa Ieyasu dan Ishida Mitsunari telah mengetahui bahwa cepat atau lambat akan ada pertempuran yang mengharuskan mereka berdua untuk bertarung. Sembari menunggu hal tersebut terjadi, mereka melakukan aliansi dan manuver politik untuk membuat posisi mereka lebih aman dibandingkan musuh mereka. Menjelang bertemunya kedua pasukan, Mitsunari meminta sekutunya, Uesugi Kagekatsu, untuk membentengi provinsi Aizu. Namun bagi Ieyasu, ini hanyalah sebuah tipuan, sampai akhirnya ia meminta klan Mogami dan Date untuk menjaga Uesugi Kagekatsu di wilayah utara. Selain itu, Mitsunari mengadakan kampanye lindungi Hideyori, sang penerus sah Hideyoshi, untuk mengambil dukungan dari mereka yang masih pro pada klan Toyotomi, sampai kedua pasukan akhirnya bertemu di provinsi Mino, tepatnya Sekigahara. 21 Oktober 1600, pasukan yang loyal kepada Tokugawa Ieyasu akhirnya bertemu dengan pasukan yang loyal dengan Hideyoshi, pimpinan Ishida Mitsunari. Sayang, kabut tebal sedang melanda medan perang, sehingga keduanya masih berhati-hati mengambil keputusan. Terus gimana dong jalannya pertempuran kali ini? Meskipun tentara Mitsunari berjumlah lebih banyak, namun Ieyasu lebih efektif dalam menggunakan pasukannya, seperti Nobunaga yang sanggup mengalahkan Imagawa yang jauh lebih besar di Okehazama. Baik Ieyasu sanggup mendapatkan momentum karena keefektifan mereka. Tentara Ieyasu ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi sehingga membuat tentara Mitsunari kehabisan tenaga saat kedua pasukan berhadapan langsung. Medan perang yang saat itu becek juga menguntungkan Ieyasu karena membuat tentara Mitsunari menghindari berperang langsung di daerah dataran rendah. Posisi Mitsunari yang berada di lereng gunung Sasao juga membuatnya menjadi sasaran empuk tentara timur. Hal ini membuat Mitsunari bergantung pada satu-satunya orang yang bebas menyerang Tokugawa, yaitu Kobayakawa Hideaki. Namun yang mengejutkan, pasukan Kobayakawa Hideaki tidak menyerang Tokugawa. Hal ini menutup satu-satunya kesempatan emas bagi pasukan Mitsunari. Usut punya usut, Kobayakawa Hideaki diketahui telah membelot dan langsung menyerang Otani Yoshitsugu yang juga merupakan bagian dari pasukan Mitsunari. Kini, strategi Mitsunari sudah kacau balau. Banyak pasukannya yang kabur ditambah pembelotan Yoshitsugu, membuat dirinya kalah telak. Mitsunari pun sempat kabur bersama pasukan yang tersisa, namun berhasil ditangkap. Ieyasu pun mengeksekusinya di Kyoto pada 6 November, mengakhiri perlawanan skala besar dari loyalis Hideyoshi. Setelah Sekigahara, semua orang Jepang sudah mengetahui bahwa Tokugawa Ieyasu sudah selangkah lagi menjadi orang yang akan mempersatukan Jepang. Sebenarnya secara de jure, era Edo dimulai 3 tahun kemudian, pada tahun 1603, ketika Tokugawa Ieyasu mendeklarasikan keshogunan Tokugawa dan menyatakan dirinya sebagai shogun. Namun secara de facto, Sengoku Jidai masih terus berlangsung hingga 1615 karena pertempuran untuk menghabisi influensi Toyotomi Hideyori masih berlanjut hingga pengepungan Osaka tahun 1514 hingga 1615. Tapi yang pasti, setelah Sekigahara, tidak ada lagi daimyo yang sanggup menyaingi pengaruh dan kekuatan dari Tokugawa Ieyasu, hingga Jepang masuk ke dalam masa damai hampir 300 tahun yang dikenal dengan zaman Edo. Nah, menurutmu, jika saat itu bukanlah Ieyasu yang berhasil memenangkan pertempuran, akan seperti apakah Jepang pada hari ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar,
like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.